IMF tuduh Indonesia penyebab krisis global. Ekonomi Indonesia justru melesat salib AS dan Uni Eropa. Sahabat bagi-bagi, sudah tak heran lagi, kalau IMF dan WTO itu adalah, termasuk orang-orang dalam dari negara barat. Jadi, kita harus menggarisbawahi, bahwa, dia tidak akan pernah memihak, yang dikiranya bukan dari golongannya. Jadi, wajar, mereka selalu mendukung kebijakan, dari negara barat. Akhir-akhir ini, mereka berusaha menyalahkan Indonesia, dalam menghadapi resesi, yang bentar lagi sudah terlihat, dan terasa di tubuh mereka, terutama negara barat. Kenapa, IMF yang termasuk organisasi terbesar di dunia, menyalahkan Indonesia, penyebab krisis ekonomi global? Apakah IMF tahu, dan merahasiakannya, bahwasannya, negara lain sudah mau mengalami kebangkrutan, seperti negara Sri Lanka? Apakah potensi Indonesia lah, yang hanya bisa mampu menghadapi resesi, makanya mereka menyalahkan Indonesia? Simak video ini baik-baik, agar kalian tidak salah paham, dan malah menyalahkan Mimin di kolom komentar. Sahabat bagi-bagi, IMF dan WTO tuduh Indonesia, jadi penyebab krisis ekonomi global. Para pemimpin Dana Moneter Internasional, IMF, dan Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, pada Selasa pekan lalu, memperingatkan dampak negatif, di globalisasi bagi ekonomi global. Sebaliknya, mendorong langkah-langkah cerdas, untuk mendefinisikan rantai pasokan. Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, berbicara setelah pertemuan dengan Kanselir Jerman, Olaf Scholz, mengatakan, globalisasi menghadapi tantangan terbesarnya, sejak Perang Dunia Kedua, setelah pandemi COVID-19, dan Perang Rusia di Ukraina. Tapi, jangan buang bayinya bersama air mandinya, jangan menghentikan perdagangan, yang membuat kita semua semakin susah. Direktur Jenderal WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, berbicara, pada konferensi pers yang sama, menggemakan pandangan itu, mencetak perkiraan WTO, bahwa, memecah ekonomi global, menjadi dua blok perdagangan, akan mengurangi produk domestik Protokoba, sebesar 5%, dalam jangka panjang. Sahabat bagi-bagi, WTO pun juga menyoroti, perlarangan berbagai komoditas bahan tambang, dari Indonesia. Para pimpinan WTO mengatakan, mundur dari perdagangan menjadi protection, akan membuat lebih sulit, bukan lebih mudah, untuk menyelesaikan masalah, yang kita miliki sekarang. IMF menyebutkan, negara yang ada proteksionisme itu, akan sangat mengganggu, dan akan sangat mahal. Dampak di globalisasi, dan fragmentasi, akan berdampak paling parah, pada negara-negara berkembang, dan pasar negara berkembang. Dampak terhadap produk domestik bruto, PDB, di negara-negara tersebut, akan mencapai 2 digit. Ketua WTO tersebut memerintahkan, untuk mendekonsentrasikan manufaktur, dengan cara yang cerdas, dan memperingatkan, agar tidak terlalu mementingkan keuntungan pribadi. Direktur WTO tersebut mengatakan, apa itu teman? Seorang teman hari ini, mungkin bisa menjadi sangat tidak ramah, bahkan menjadi musuh besok, katanya. Sahabat bagi-bagi, Direktur IMF Georgieva mengatakan, pertumbuhan lambat di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan China, 3 ekonomi terbesar dunia, terdata menunjukkan, pertumbuhan global yang lebih rendah, tahun depan, daripada tingkat 2,7%, yang diproyeksikan IMF, pada pertengahan Oktober lalu. Sentimen bisnis, dan konsumen menunjukkan, pelemahan akibat aktivitas pelarangan berbagai ekspor, sumber daya alam. Indonesia menjadi salah satu penyebab utama, berbagai pelemahan ekonomi global, khususnya bagi negara-negara maju, di Eropa dan di Amerika. Minimnya stok nikel, dan berbagai komunitas lain, membuat industri-industri baja, tak bisa lagi beroperasi, dan akan adanya ancaman PHK massal, di beberapa negara maju. IMF dan WTO pun menuduh, sekitar sepertiga dari ekonomi dunia, dan sekitar setengah dari Uni Eropa, akan meluncur dalam resesi, pada tahun 2023, akibat Indonesia. Inflasi sekarang diproyeksikan, akan bertahan lebih lama, meskipun secara bertahap, dapat turun, menjadi sekitar 6,5% per tahun depan. Sahabat bagi-bagi, kalau kita teliti lebih jauh lagi, bahwasannya Pak Presiden Jokowi, sudah pernah ditelepon oleh beberapa kandidat, yang sangat membutuhkan Indonesia, terutama dalam hal, ekspor bahan mentah, dari Indonesia. Hal ini berarti, perkataan Pak Jokowi dalam pidatonya,
bahwasannya negara lain akan bergantung pada Indonesia sudah terkabulkan atau menjadi kenyataan bagi semua orang yang kalau nonton channel bagi-bagi pasti sudah tahu. Begitu kebijakan Jokowi dalam menjalankan hilirisasinya dan menyetop semua ekspor, semua langsung panik dan menelepon Jokowi. Hal ini juga menandakan, Indonesia memang sempat dibilang juga, oleh Direktur IMF, kalau Indonesia adalah negara dengan kekuatan ekonomi barunya, dan menjadi superpower yang bisa menggantikan negara adidaya, yaitu AS. Sahabat bagi-bagi, salah satu yang Mimin temukan, dalam kolom komentar, yang mengatakan, bangkitlah bangsaku, dan jayalah negaraku. Semangat pantang menyerah, menghadapi ancaman, sulit memiliki pemimpin yang memiliki visi misi seperti Pak De Jokowi. Indonesia, harus menjadi salah satu negara superpower dunia. Semoga mereka negara barat, terbuka mata akan hal ekonomi dunia, yang sebentar lagi, mengalami resesi. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka! Merdeka! Demikian info RPN, dikutip dari Bagi-Bagi.